Ada kisah zaman dulu Bapak Ibu, yaitu seorang ulama yang bernama Bal'am bin Ba'ur. Pernah dengar cerita Bal'am? Belum pernah? Bal'am bin Ba'ur ini hidup di zaman Bani Israel, tinggal di Palestina, nama tempatnya Kan'an. Digelari mereka itu Kan'aniyun. Sayangnya Bal'am ini tinggal di negeri di mana pemimpinnya orang-orang zalim. Jadi pemimpin Kan'an ini namanya Jabbarin, orang-orang yang zalim. Saat mereka dapat kabar bahawa Musa beserta 12 suku Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun dari negeri Mesir sampai ke perbatasan Palestina dekat di Bukit Husban, pemimpin-pemimpin Kan'an ini mulai takut, mulai ragu, mulai risau. Kalau nanti Musa itu masuk ke negeri kita ini, rusak negeri kita ini. Kok sebutnya rusak? Karena pasti negeri kita ini akan diatur oleh wahyu. Tak boleh berbuat zalim, tak boleh menindas orang lemah. Sementara negeri tersebut sudah biasa seperti itu. Perbuatan zalim itu sudah biasa. Datang orang baik, diubahnya nanti. Misalnya di negeri kita ini sudah terbiasa dengan kemungkaran-kemungkaran, datang orang baik, kira-kira diubah tak oleh orang-orang yang baik itu? Pasti akan diubah. Ini tak benar, ini tak benar, ini tak benar. Datang dia kemudian memperbaiki masyarakat tersebut. Itulah yang ditakut oleh pemimpin Kan'an ini. Didatangilah oleh dia Bal'am bin Ba'ur. Bal'am bin Ba'ur ini ulama terkenal. Apabila dia berdoa, jarang ditolak oleh Allah, selalu dikabulkan. Itu hebatnya Bal'am ini. Karena Bal'am ini menguasai satu ilmu yang disebut dengan Al-Ismu Al-A'zam, nama Allah yang agung. Apabila saat itu menguasai nama-nama yang agung ini, maka doanya mustajab. Mereka tahu doa Bal'am ini adalah doa yang makbul. Lalu kemudian mereka datang, wahai Bal'am, ada permintaan. Apa itu pemimpin Kan'an? Tolong doakan kehancuran untuk Musa. Celaka kalian, wailakum, celaka kalian. Kenapa? Tak mungkin saya doakan. Musa itu kalimullah, orang yang pernah berbicara dengan Allah di Bukit Tursina. Musa itu dijaga oleh malaikat Jibril. Tak mungkin. Tolonglah Bal'am, kami kasih nanti apapun yang kau minta, kedudukan, harta, pangkat, nama yang tenar, kami berikan. Bal'am menolak dengan keras. Teguh Pak pendiriannya. Kecewalah pemimpin Kan'an ini, pulang mereka. Mereka berpikir bagaimana caranya supaya Bal'am ini tersesat. Bal'am ini mau ikut kita mendoakan Musa. Akhirnya siapa yang datang oleh pemimpin Kan'an ini? Istrinya. Jadi kalau bapak-bapak digoda orang nanti tak mempan, bisa jadi masuk dari pintu istrinya. Datangilah, wahai istri Bal'am, kami minta satu permintaan kepada suamimu. Doakan kehancuran atas Musa. Itu saja. Nanti kita berdoa di Bukit Husban. Di situ bukit yang mereka yakini bukit yang mustajab, bukit yang suci. Kalau berdoa pasti diterima oleh Allah. Apa doanya? Jadikan kehancuran kepada Musa dan 12 suku Bani Israel. Tolonglah wahai istri Bal'am. Kalau hanya itu tak ada masalah. Nanti suami saya pulang, saya tanya. Baiklah, pulanglah pemimpin Kan'an ini. Tak lama sesudah itu Bal'am pun pulang. Dibujuk dulu suaminya. Kalau macam kita mungkin dibuatkan nasi goreng dulu kan, dibuatkan teh, kemudian dirayu. Pandai-pandailah. Dah tenang nampaknya suami ini. Bang, kata dia, ini bahasa kita nih Bapak Ibu. Tadi ada yang datang ke sini. Dia minta doakan kehancuran kepada Musa. Kalau abang doakan yang satu itu, 3 kita dapat. Harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, kamu akan populer nanti, terkenal. Karena kamu diangkat oleh pemimpin Kan'an ini menjadi orang yang penting di negeri ini, dan namamu akan disebut di mana-mana. Awalnya Bal'am masih menolak. Karena iman yang baik itu pasti akan menolak yang namanya keburukan. Doakanlah kehancuran kepada orang alim itu. Zaman sekarang misalnya begitu, doakan kehancuran. Awalnya menolak, Bal'am pun menolak. Tapi dibujuk terus oleh sang istri. Akhirnya takluk juga.
Tengoklah tetangga kita tu bang, banyak dia dapat, abang kan lebih tinggi pada dia, kok dikit. Buatlah caranya, gimana caranya supaya dia bisa kita bisa dapat lebih pada dia. Awal sang suami itu baik, tapi karena dibisikkan terus oleh istrinya, kira-kira sang suami itu ngikut atau tidak? Bapak ngikut atau tidak? Serius, ini yang merayu istri ini pak. Tak dimasakkannya, nanti dibuangnya koper keluar. Tinggallah di sana kata dia. Satu cuma permintaan, tak mau pula. Pasti sang suami itu berat hati. Gimana ini? Ini istri 20 tahun bersama, susah senang bersama. Kata istri tadi, satu cuma permintaannya bang. Gimana bu kalau suaminya nolak? Satu permintaan cuma, yang banyak dia dapat 3. Kalau suami nolak macam mana ibu-ibu? Diam ini tanda iya ini. Rupanya Bal'am tadi tergoda juga, tak bisa dia menolak keinginan istrinya. Baiklah wahai adinda, aku kabulkan permintaanmu yang satu ini. Besoknya dia datangi pemimpin Kan'an, kemudian diterimanya tawaran tadi. Setelah itu mereka pun beramai-ramai menuju Husban, bukit, di mana bukit itu mereka meyakini doa-doa dikabulkan. Sampai di sana Bal'am mulai berdoa. Tadi apa doanya? Ya Allah, jadikanlah kehancuran kepada Musa dan keselamatan kepada negeri Kan'an. Itu cuma permintaannya. Satu napas cuma bapak ibu. Jadikanlah kehancuran kepada Musa dan selamatkan negeri Kan'an. Itu redaksinya? Ya, itu redaksinya kata pemimpin Kan'an tadi. Akhirnya mulailah Bal'am berdoa, ya Allah, jadikanlah kehancuran ke negeri Kan'an dan keselamatan kepada Musa. Terbalik, terpleset-pleset lidahnya pak. Kok bisa begitu? Yang didoakan orang alim, Nabi. Ini bukan Nabi. Didengar oleh pemimpin Kan'an, celaka engkau Musa, bukan itu yang kami minta. Diulang lagi oleh oleh Bal'am, celaka engkau wahai Bal'am, bukan itu yang kami minta. Ya Allah, jadikanlah keselamatan kepada Musa dan kehancuran negeri Kan'an. 2 kali. Sekali lagi, ya Allah, jadikanlah kehancuran kepada negeri Kan'an dan keselamatan kepada Musa. Sudah 3 kali rupanya doanya tetap keselamatan kepada Musa dan 12 suku Bani Israel, kehancuran kepada negeri Kan'an. Padahal doanya Bal'am ini kan tak ditolak, makbul. Kata dia, celaka engkau wahai Bal'am, bukan itu yang kami minta. Bal'am pun menyerah, wahai pemimpin Kan'an, saya tak bisa berkuasa, lidah saya yang tak saya menggerakkan. Di sini kuasa Allah nampak Bapak Ibu. Bukan saya menggerakkan, tapi engkau dah terima ini tawaran. Macam mana? Engkau berhutang budi. Rupanya Bal'am tadi punya ide. Karena Bal'am ni cerdas ulama, ilmunya banyak. Ulama min ulama Bani Israel. Kamu dah berhutang budi, cari cara lain. Baiklah, besok kita cari wanita cantik di negeri kita ini, namanya Qisti binti Sur. Carilah yang paling cantik negeri itu. Kemudian sudah itu dihias, didandanin. Setelah itu diberi sil'ah, dagangan, jadi SPG. SPG. Kenapa dia seksi? Itu ide dari Bal'am itu. Jadi kalau ada yang buat sekarang berarti mengikut ide Bal'am tadi. Kan kalau SPG itu kan pasti seksi dia kan. Kok tahu Ustaz? Ustaz tahu pula ya. Sekarang muncul di halaman Facebook. Kemudian kenapa begitu wahai Bal'am? Karena 12 suku Bani Israel ini sudah lama meninggalkan keluarga mereka. Kan dia tinggal di Mesir, mereka tidak semua berangkat. Pasti nanti ada keinginan kepada perempuan ini. Dan diberilah dagangan, akhirnya berputar-putarlah Qisti binti Sur ini. Itu kata ulama tafsir, namanya Qisti binti Sur. Akhirnya betul apa yang diprediksi Bal'am, dari 12 suku Bani Israel 1 orang yang tergoda. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, melakukan perbuatan zina. Tak tahan lagi yang laki-laki satu ini, namanya Zamri bin Shalum.
Dan ulama tafsir menyebutkan laki-laki ini Zamri bin Salum, orang terdekat Musa juga Bapak Ibu. Terjadilah yang terjadi, akhirnya perempuan ini pulang, kata Bal'am, tunggu sebentar lagi, mereka akan ditimpakan azab Allah. Karena kalau melakukan kemaksiatan, kemungkaran, pasti akan ditimpakan azab Allah, lambat atau cepat. Tak lama setelah itu turun penyakit taun, banyak yang meninggal. Itulah pertama penyakit taun muncul di muka bumi ini, zaman Bani Israel. Setelah itu mereka tersesat di padang Tih, tempat mereka tinggal, arba'ina sanah, 40 tahun. Tak bisa mereka keluar dari negeri tersebut. Di situ Musa mulai berpikir, apa yang terjadi ini? Oh, terpikir oleh dia, mungkin karena kesalahan salah satu orang di antara kita ini. Musa pun berdoa, akhirnya barulah penyakit taun itu diangkat dan mereka masuk ke keluar dari padang Tih dan masuk ke negeri Palestina. Apa yang terjadi dengan Bal'am tadi? Tersesat, melayang dunia dan akhiratnya. Dunia dia tak dapat karena negeri Kan'an itu hancur, akhiratnya pun melayang sebab telah mengikuti keinginan pemimpin-pemimpin Kan'an tadi. Kenapa Bal'am ini tersesat? Gara-gara siapa? Kawan. Siapa kawan dia? Istrinya. Mungkin di antara kita Bapak Ibu, ini pelajaran, kita tutup ya. Kita kuat karena kita mengaji, kita baca Quran. Ibu juga kuat begitu. Tapi datang anak, begini rayuannya, begitu rayuannya. Kalau ditolak permintaan anak, tak tega. Akhirnya terpaksa jugalah dipenuhi keinginan anak tadi. Atau ada orang yang ingin kepentingan dengan kita, tak masuk dengan kita karena Bapak Ibu sudah mengaji. Dibawanya duit sekoper, tak ada nih, dibawanya nih. Tapi masuk dia melalui kawan, macam mana? Cobalah dulu dirunding dengan dia, kamu akrab dengan dia. Masuk dari kawan dia. Kawan akrab kita inilah yang merayu kita. Akhirnya betul juga. Ini pelajaran bagi kita. Kita bisa selamat sebab kita mengaji, kita ada ilmu, ada pengetahuan tentang suatu perkara. Tetapi belum tentu bisa selamat dari pintu-pintu yang lain. Karena setan itu pandai sekali menggoda manusia. Wallahu a'lam bishawab.